bercanda. Geda gedi geda oh. Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast kami. Nah, kali ini kami akan membahas salah satu pahlawan nasional Indonesia yang sangat inspiratif, yaitu Haji Agus Salim. Bersama saya, Christian Joseph Monang. Saya Syebitania. Saya Nadila Revalina. Terima kasih kepada Josela yang telah mengundang kami buat hadir di podcast ini. Terima kasih juga buat Jose, ini topik yang sangat menarik untuk dibahas. Oke, sebelum kita mulai nih ya, gue mau bertanya sedikit nih kepada Aisyah. Bisa kali jelasin dikit-dikit Agus Salim itu, mengapa beliau dianggap sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia? Beliau adalah salah satu pahlawan nasional di dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 8 Oktober tahun 1984 di Kota Gadang, Sumatera Barat. Beliau ini yang menarik dari Haji Agus Salim adalah kecerdasan dan kemampuannya dalam menguasai banyak bahasa, kayak bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman, hingga bahasa-bahasa lainnya. Wah, luar biasa nih Agus Salim nih. Apa yang membuat beliau begitu menonjol gitu di masa-masanya? Salah satu yang paling menonjol ya adalah perannya dalam diplomasi. Haji Agus Salim ini juga adalah salah satu tokoh yang mewakili Indonesia di forum internasional, termasuk di Liga Bangsa-Bangsa. Beliau juga dikenal sebagai the Grand Old. Kalau boleh menambahkan, beliau juga sangat sederhana dalam kehidupan sehari-harinya. Terus juga memiliki kecerdasan yang luar biasa. Kesederhanaan dan prinsip hidupnya ini juga jadi teladan bagi generasi kita penerus bangsa ini. Wah, menarik sekali ya. Oke, sekarang gue ingin bertanya kepada Nana nih. Bagaimana sih peran Haji Agus Salim dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia itu? Haji Agus Salim itu terlibat aktif dalam organisasi pergerakan nasional. Beliau menjadi salah satu tokoh penting di Sarekat Islam yang merupakan organisasi besar pada masa itu. Terus selain itu juga beliau juga sering menulis artikel kritis di berbagai media untuk menyadarkan rakyat akan pentingnya perjuangan melawan penjajahan. Oh, jadi beliau itu tidak hanya aktif di lapangan ya, tetapi juga melalui tulisan juga berarti kan? Iya. Betul, tulisannya sangat tajam dan berani gitu. Itu juga jadi salah satu senjata utama beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan. Ada juga nih yang menarik, Haji Agus Salim ini merupakan salah satu orang yang ikut dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Ia menunjukkan bahwa beliau percaya bahwa pendiri bangsa ini seperti Soekarno dan Hatta gitu. Oke, lalu apa yang bisa generasi muda pelajari dari sosok Haji Agus Salim nih? Menurut Nana nih gimana nih? Kayaknya ada banyak banget deh. Salah satunya semangat belajar yang nggak pernah padam. Terus beliau juga selalu ingin belajar hal baru. Bahkan di usianya yang sudah tua, itu juga punya sikap rendah hati dan kesederhanaan yang patut ditiru. Betul, generasi muda juga harus mencontoh dengan semangat nasionalisme. Selain semangat nasionalisme, kita juga harus menerapkan yang namanya itu keagamaan. Beliau juga merupakan sosok yang memperjuangkan nasionalisme dan juga diiringi dengan nilai keagamaan. Jadi sebagai kita generasi muda, selain untuk nasionalisme, kita juga harus menaati dengan yang Tuhan yang ada di atas gitu. Terus Haji Agus Salim itu juga dikenal sebagai orang diplomat ulama dan intelektual. Kalau aku baca sih, beliau juga fasih dalam banyak bahasa. Ada yang tahu detailnya nggak sih tentang hal itu? Betul, beliau menguasai 9 bahasa asing.
termasuk Inggris, Arab, Belanda, Jerman, terus Turki. Ia menunjukkan kecerdasannya bahwa yang luar biasa. Apalagi mengingat beliau ini secara otodidak gitu. Aku kagum banget sih sama semangat belajarnya beliau. Kayak selain itu Haji Agus Salim juga kayak dikenal sebagai diplomat hebat. Jadi salah satu prestasinya itu memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia di forum internasional. Luar biasa sekali beliau ini. Selain diplomasi, beliau juga dikenal dengan penulis dan wartawan. Tahu nggak sih kalau beliau ini pernah bekerja di surat kabar The Express, yaitu yang saat ini sangat kritis terhadap kolonial Belanda gitu. Oh iya, keren sih. Aku juga pernah baca kalau beliau tuh punya gaya hidup sederhana meskipun kedudukannya tuh tinggi. Bahkan julukan The Grand Old Man Indonesia diberikan karena tuh kebijaksanaannya yang wow banget sih. Dan yang nggak kalah pentingnya itu beliau ini merupakan pendiri dari organisasi seperti Sarekat Islam. Seperti yang tadi aku bilang, beliau menjunjung tinggi dengan nilai keagamaan. Jadi beliau mendirikan organisasi yang namanya Sarekat Islam gitu. Bener banget, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok Haji Agus Salim ini sih. Mulai dari semangat belajar, dedikasi, hingga kesederhanaannya itu. Nah, gue sih setuju banget sih, Nak. Kita sebagai generasi muda tuh harus banget meneladani itu sikap dari Agus Salim itu. Betul, beliau juga memberikan contoh bagaimana kita sebagai generasi muda untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia bukan saat di penjajah Belanda aja kan. Kita juga apalagi menjadi generasi muda yang terus menjaga nama baik Indonesia di era digital sekarang gitu. Jadi Haji Agus Salim ini dikenal sebagai The Grand Old Man Indonesia. Menurut kalian apa yang membuat beliau dijulukin sampai begitu spesial? Menurut saya nih, Haji Agus Salim spesial karena beliau adalah sosok yang sangat pintar dan visioner. Meskipun hidup di masa penjajahan, beliau mulai memadukan semangat nasionalisme dengan nilai-nilai Islam. Contohnya, beliau ikut mendorong umat Islam untuk ikut berjuang dalam kemerdekaan dengan mendirikan organisasi yang tadi aku bilang seperti Sarekat Islam gitu. Betul. Selain itu juga beliau juga dikenal sebagai diplomat ulung. Pada konferensi Meja Bundar, Agus Salim mampu menunjukkan bahwa Indonesia memiliki pemimpin yang berwibawa dan cerdas. Itu menunjukkan kecintaannya pada tanah air sih. Wah, luar biasa banget ya. Kalau dari sisi pemikiran Islam, bagaimana beliau menginspirasi banget tuh? Coba dari Aisyah deh. Agus Salim menurut pandangan gue nih ya, sangat modern tentang Islam. Dia sering menekankan bahwa Islam bukan penghalang kemajuan, tapi justru menjadi dasar untuk membangun pemberbedaan gitu. Ini terbukti dari tulisan pidatonya yang sering mengangkat pentingnya pendidikan dari kebebasan berpikir. Terus selain itu juga kan Agus Salim juga mengajarkan toleransi. Jadi kayak sangat Islami, dia menghormati agama lain dan selalu menekankan persatuan bangsa. Prinsip ini yang membuat dia dihormati oleh berbagai kalangan. Oke, bener banget nih. Kalau dari semangat nasionalisme, apa yang paling berkesan dari perjuangan beliau gitu loh? Coba menurut Nana. Kalau menurut aku sih dedikasinya sebagai penulis dan jurnalis yang sangat luar biasa itu. Agus Salim menggunakan pena sebagai senjata untuk menyebarkan ide-ide kemerdekaan. Terus dia juga menulis di berbagai media dengan gaya yang tajam dan inspiratif banget sih. Setuju banget sih. Selain itu juga Agus Salim adalah figur yang berjuang tanpa pamrih gitu. Meskipun hidup sederhana, semangatnya untuk memperjuangkan kemerdekaan tidak ada pernah rasa padamnya gitu. Dia pernah jadi contoh pemimpin yang rendah hati karena keikhlasan beliau ini gitu. Betul banget, Sa. Jadi kita bisa simpulkan bahwa Haji Agus Salim ini adalah tokoh yang memadukan semangat nasionalisme, intelektualisme, dan nilai-nilai Islam yang sangat wow. Nah, tadi kan kita sudah membahas semangat nasionalisme dan pemikiran Islam dari Agus Salim ini. Sekarang bagaimana kalau kita bahas sedikit tentang kehidupan pribadinya nih? Banyak yang bilang beliau punya gaya hidup sederhana, meskipun posisinya itu penting. Coba Iya, betul banget. Haji Agus Salim memang
dikenal sangat sederhana. Bahkan ada cerita lucunya loh. Apa tuh? Dia sering menambal sepatunya sendiri karena merasa membeli sepatu baru itu adalah pemborosan gitu. Padahal di era sekarang kan kita beli sepatu baru itu biasa gitu kan. Ini menunjukkan betapa rendah hatinya beliau gitu. Meskipun dia menjadi tokoh yang sangat besar gitu kan. Benar banget, bahkan kayak rumahnya pun juga sederhana, padahal dia punya banyak jabatan penting sih. Dia memiliki hidup yang seperti itu karena kayak merasa uang negara seharusnya digunakan untuk rakyat, bukan untuk dirinya sendiri. Kayak sekarang ya. Iya. Iya, ini bisa menjadi pelajaran kita sebagai generasi muda, pentingnya terutama untuk pemimpin zaman sekarang nih. Bahwa sikap seperti ini jarang sekali ditemukan. Jadi kita harus menerapkan sikap itu gitu loh. Nah, setuju banget sih. Selain gaya hidup yang sederhana, Agus Salim juga sosok yang sangat dekat dengan keluarga. Meskipun sibuk, dia nih tetap meluangkan waktu untuk mendidik anak-anaknya. Bahkan katanya ya, dia mengajarkan berbagai bahasa asing tuh di rumah. Iya benar sekali. Seperti yang tadi aku udah bilang nih, Haji Agus Salim menerapkan atau menghafal dengan menguasai bahasa-bahasa negara yang seperti yang sudah aku sebutin tadi. Beliau ini menjadi dikenal jadi tokoh yang disegani karena keahliannya diplomasi dengan berbagai negara gitu. Wah, luar biasa banget sih. Selain itu, Agus Salim juga punya pandangan unik tentang perbedaan pendapat, ya enggak? Betul Betul banget. Betul Iya, kan? Agus Salim itu juga selalu menghargai perbedaan pendapat. Dia percaya kayak perbedaan adalah kekayaan, bukan hambatan. Ini tuh terlihat dari caranya berdiskusi dengan lawan politiknya, kayak dia selalu mengedepankan dialog yang santun. Keren banget sih. Keren. Saya rasa ini sih yang membuat Haji Agus Salim begitu dihormati di berbagai kalangan, bahkan oleh penjajah sekalipun, oleh negara-negara sekalipun, dia menjadi dihormati gitu. Dia tidak pernah menyerah secara personal, tetapi mengajukan argumen yang cerdas gitu. Wah, menarik sekali sih. Terakhir nih, apa pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari Haji Agus Salim? Coba, Sat. Bagi saya, pelajaran terbesarnya adalah bagaimana kita bisa memperjuangkan sesuatu tanpa pamrih. Haji Agus Salim juga menunjukkan bahwa semangat pengabdiannya kepada bangsa tidak membutuhkan kemewahan gitu. Kalau aku sih pelajaran terbesarnya pentingnya memadukan nilai agama dengan perjuangan kebangsaan. Agus Salim juga kayak membuktikan bahwa keduanya bisa berjalan berdampingan, bahkan saling memperkuat gitu loh. Wah, pelajaran yang luar biasa banget nih. Terima kasih banyak sih Aisyah dan Nana atas diskusinya pada hari ini. Wah, luar biasa banget berarti Agus Salim ya. Dia tuh salah satu sosok yang benar-benar teladan banget ya berarti bagi bangsa Indonesia. Semoga cerita tentang Haji Agus Salim ini bisa menginspirasi kita semua nih, dari generasi muda kayak kita-kita, entah ada yang di luar juga. Ya pokoknya Agus Salim ini benar-benar salah satu tokoh yang menginspirasi di bidang politik, agama, dan yang lain-lain. Menurut aku ya kita harus lebih bisa menerapkan atau mempelajari ilmu-ilmu sejarah lainnya seperti Agus Salim. Itu juga mengandung banget semangat nasionalisme yang bisa kita pelajari sebagai generasi muda untuk terus mempertahankan kemerdekaan ini. Iya, gitu. kita harus kayak meniru gaya hidupnya mereka biar kayak kita menjadi generasi yang emas gitu. 2050 generasi emas. Mantap. Oke guys, thank you banget sih yang udah mau menonton. Ya pokoknya teladan dari Haji Agus Salim tuh jangan sampai padam dah, sampai kapanpun dah, sampai kita udah nggak ada juga tetap pademin nih, jadi pademin di hati kita. Iya. Gitu. Thank you banget ya Aisyah, Nah. Terima kasih. Terima kasih juga diskusi. Josela Terima kasih sebagai juga, host Josela. kita. Iya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Dah, thank you so much. Ya.